Semangat bersatu telah menjadi roh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemuda demikian gandrungnya dengan persatuan ketika merumuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Satu bangsa dan satu tanah air ditegaskan, tetapi soal bahasa yang akan digunakan di alam Indonesia merdeka memiliki rumusan lebih rumit. Indonesia demikian beragam sehingga kata berbahasa satu dihindari, tetapi semangat persatuan tetap ditegaskan. Kata menjunjung tinggi tidak digunakan kata satu. Ini merupakan suatu prestasi luar biasa yang dicapai oleh para pendiri bangsa ini. Sekiranya pada saat itu para pendiri bangsa konsisten menggunakan kata kunci satu, maka kita akan memiliki konstruksi butir ketiga itu berbahasa satu bahasa Indonesia, maka kondisi ini pasti akan sangat bertentangan dengan kondisi keindonesiaan yang mau dibangun. Kalau berbahasa satu bahasa Indonesia, maka mau tidak mau bahasa-bahasa lokal harus ditiadakan di wilayah yang menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau itu yang terjadi, maka esensi dari keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini menjadi tidak bermakna lagi. Dan disinilah saya melihat bagaimana kehebatan para pendiri bangsa menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda menandai lahirnya bahasa baru, bahasa Indonesia. Bahasa ini berinduk dari bahasa Melayu, tetapi terlahir kembali menjadi bahasa persatuan dari sebuah bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari akan kesandung dengan paham yang sudah mempunyai. Obsesi dari para perintis kemerdekaan, persatuan bangsa, itu tidak bisa ditawar-tawar, persatuan bangsa itu. Jadi mereka melihat bahwa bakal negeri kita itu akan terjadi dari berbagai suku bangsa, berbagai kepercayaan, berbagai bahasa. Tapi mereka itu perlu satu alat untuk bisa berkomunikasi antara mereka satu dengan lainnya. Jadi mereka perlukan satu bahasa persatuan. Sumpah Pemuda membuktikan bahasa menjadi alat utama dalam politik identitas. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari betul arti dan kekuatan bahasa dalam pembentukan identitas kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa identitas Indonesia ditemukan melalui bahasa. Mengapa kita memberi nama bahasa Indonesia? Mengapa tidak kita memberi nama saja bahasa Melayu yang memang asalnya dari bahasa Melayu? Tentu hal ini sangat terkait dengan pandangan para pendiri bangsa ini. Tentu juga terkait dengan kerangka berpikir para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia yang akan dibangun itu bukanlah sebuah negara bangsa yang berdiri di atas fondasi agama, bukan pula negara bangsa yang didirikan di atas fondasi suku bangsa, tetapi negara bangsa yang didirikan di atas fondasi bahasa. Bahasa Indonesia kini telah berkembang pesat meninggalkan bahasa Melayu sebagai bahasa induknya. Hari ini, bahasa Indonesia memiliki lebih dari 90.000 kosakata baru, ditambah pengindonesiaan istilah berbagai bidang ilmu yang telah mencapai 340.000 istilah. Melalui berbagai penyelenggaraan kongres bahasa dan pembentukan Badan Pengembangan Bahasa, identitas bahasa Indonesia makin berbeda dengan bahasa Melayu. Ada perbedaan yang mendasar antara bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional di Malaysia dengan Brunei, dengan yang bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Misalnya dari segi fonologinya, di sana menggunakan struktur AE, misalnya saja, saya dan seterusnya itu. Kita menggunakan struktur AA, saya dan saja dan seterusnya itu. Artinya dari segi struktur fonologinya sudah beda. Kemudian bahasa ini juga tumbuh dan berkembang meskipun sumber serapannya dalam rangka pemerkaya daya ungkapnya sama, misalnya dari bahasa Inggris, tapi mempunyai pola penyerapan yang sangat berbeda.
Kalau sudah sistem bahasanya berbeda, kemudian kekayaan daya ungkapnya juga berbeda, pasti itu dua bahasa yang berbeda. Fungsi bahasa sebagai alat pemersatu memiliki akar sejarah yang panjang. Profesor Mulyanto dari Universitas Mataram melakukan penelitian genetika berbasis penyebaran virus hepatitis di Indonesia untuk menelusuri fungsi bahasa itu. Penelitian ilmiah ini berusaha membuktikan keragaman suku dan bahasa menginduk kepada asal-usul yang sama. Di Indonesia kan kira-kira ada 500-an bahasa. Kemudian dari suku yang berbahasa sampai 500-an itu, di Papua mungkin ada sekitar 220 sekian bahasa. Itu genetika virus hepatitis B-nya itu masih mirip. Jadi ya sebagian besar mirip. Tentu saja mungkin ada spot-spot tertentu di daerah Papua yang mungkin migrasinya jauh lebih dulu sehingga virusnya jadi berbeda. Tapi secara umum mirip genetikanya. Sehingga genetika ini bisa memperkuat dugaan bahwa ini suatu bahasa itu termasuk satu rumpun apa bukan. Intinya begitu. Jadi secara tidak langsung karena genetika virus hepatitis B-nya sama, virus hepatitis B itu hidup di manusia mengalami perubahan sel genetik dari dulu, virusnya juga ikut, sehingga linear perubahan genetika virus dengan genetika manusianya secara tidak langsung dengan bahasa mereka. Karena bahasa kan selalu berubah dari dulu zaman purba sampai sekarang. Nah itu bisa diikuti dari genetikanya virus hepatitis B secara tidak langsung. Walaupun berbeda-beda dari Pulau Sumatera sampai Papua, ternyata semua yang kami teliti datanya itu, jadi genotipenya, subgenotipnya macam-macam, tapi ada satu yang mempersatukan. Keragaman etnis dan budaya telah ribuan tahun menandai rangkaian kepulauan yang kini menjadi wilayah Indonesia. Bahasa yang senantiasa hadir bersama manusia menjadi salah satu penanda terpenting dari kebinekaan ini. Tapi, seberapa kuat terdapat bukti ilmiah bahwa kebinekaan itu menginduk dari asal yang sama? Penelitian genetika bahasa berbasis penyebaran virus hepatitis menunjukkan identitas satu bangsa dan satu tanah air yang dibangun melalui bahasa memiliki alasan pembenar di Indonesia. Nah, yang menarik, data dari seluruh Indonesia mulai dari Sumatera sampai ke Papua itu ditemukan di Indonesia ada genotipe A, B, C, dan D. Nah, yang banyak sekali B sama C. Walaupun berbeda-beda dari Pulau Sumatera sampai Papua, ternyata semua yang kami teliti datanya itu tetap ada individu yang mengidap virus hepatitis B dengan subgenotipe B3. Jadi genotipenya, subgenotipnya macam-macam, tapi ada satu yang mempersatukan subgenotipe virus hepatitis B di seluruh Indonesia, yaitu B3. Fakta historis tentang bahasa sebagai alat pemersatu telah disadari para tokoh perintis kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928, penutur bahasa Melayu hanya sekitar 3 juta orang, sedangkan bahasa Jawa penuturnya mencapai 42 juta orang. Tetapi bahasa Melayu tersebar merata ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia, sedangkan bahasa Jawa hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ya, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Gadriantoro pada tahun 1925. Ya. Beliau dalam kongres guru di Den Haag sudah mengatakan bahwa nanti bahasa Melayu akan menjadi bahasa bangsa Indonesia. Ya. Jadi bukan bahasa lain, bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Jawa, bukan
bahasa lainnya. Itu saja bahasa Melayu yang nanti kemudian oleh orang lain dikatakan jadi bahasa Indonesia oleh Tabrani, bukan? Ya, itu jadi mereka melihat bahwa pada waktu itu sudah kelihatan bibit-bibit bahasa Melayunya itu sudah ada. Bahasa Melayu sudah tersebar di mana-mana dari berbagai daerah, sudah di barat maupun di timur sudah itu. Jadi ketika bahasa Melayu diterima sebagai bahasa persatuan itu dengan mudah sekali diterima oleh para pengguna bahasa. Jadi itu alasan sosialnya yang penting itu. Kebinekaan dalam bahasa berdasarkan temuan dari penelitian penyebaran virus hepatitis di Indonesia justru membenarkan teori kelahiran bahasa-bahasa baru. Penelitian itu menegaskan keragaman bahasa merupakan sebuah kenyataan dan kesamaan asal-usul bahasa menunjukkan kesamaan asal-usul masyarakat Indonesia yang plural hari ini. Pada waktu nenek moyang kita migrasi dari zaman dulu juga kan punya bahasa, dulunya mestinya sama bahasanya. Terus dia bermigrasi dalam kelompok-kelompok sehingga bahasanya jadi beda terus makin beda. Lah, ini virus hepatitis B genetikanya juga makin beda sesuai inangnya yang bermigrasi itu. Nah, jadi kalau kita bisa meneliti urut-urutan DNA virus hepatitis B, secara tidak langsung kita bisa mengikuti migrasinya, bisa menyatakan oh ini asal-usulnya sama. Kemampuan bahasa Indonesia menyatukan berbagai penutur bahasa daerah ke dalam bahasa nasional menjadi tantangan menarik. Kerja keras para ahli bahasa melakukan pengayaan kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia adalah salah satu jawabannya. Tetapi bagaimana menghadapi gelombang pasang otonomi daerah yang dibawa oleh arus demokratisasi di Indonesia dewasa ini? Bagaimana bisa menyatukan atau mengharmonisasikan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya masing-masing. Ya. Tapi saya kira selama ini kita tidak menghadapi kesulitan apa-apa. Ya. Jadi walaupun mereka mengembangkan otonomi daerah, tapi mereka tidak meninggalkan bahasa daerah Indonesianya. Ya. Dan yang menarik pada era otonomi daerah ini ialah persaingan. Era persaingan antar lokal. Untuk memenangkan persaingan ini lalu perlu identitas, perlu jati diri. Salah satu jati diri yang sangat jelas, konkret, dan terukur, dan itu yang sering digunakan di mana saja adalah bahasa. Itu sebabnya otonomi daerah ini secara tidak langsung telah membangkitkan semangat lokalitas yang ditandai dengan mulai maraknya pemakaian bahasa-bahasa lokal. Demokrasi ditandai dengan menguatnya aspirasi otonomi daerah, melahirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam merancang politik bahasa. Tantangan lainnya adalah merebaknya penggunaan bahasa sebagai sarana penegasan identitas oleh golongan yang memperjuangkan separatisme. Belum lagi ambisi sejumlah negara yang hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, tetapi dengan cara mendompleng kecanggihan bahasa Indonesia. NKRI harus melepaskan bangsa Melanesia West Papua sebagai negara merdeka. NKRI harus melepaskan bangsa Melanesia West Papua sebagai negara merdeka. Berdasarkan pengamatan saya, adalah justru di wilayah-wilayah yang muncul konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kita ambil contoh di Papua yang dikatakan ada Filum Transnugini. Itu ada organisasi Papua Merdeka. Kemudian di Maluku misalnya, Filum Papua Barat, itu ada organisasi Republik Maluku Selatan. Yang menarik dua organisasi ini, mereka memperjuangkan nasibnya untuk membentuk negara sendiri dan mereka ada berkantor misalnya di Belanda.
Bahasa seperti saya katakan tadi adalah alat yang paling efektif dalam menandai keberadaan sebuah komunitas, sebuah bangsa. Artinya bahasa sebagai identitas jauh lebih menyentuh perasaan komunitasnya. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Retorika yang menegaskan bahwa perbedaan bahasa membenarkan bagi terjadinya separatisme merupakan pendapat yang mudah dipatahkan. Penelitian genetika bahasa di sejumlah daerah di Papua justru mengungkapkan fakta berbeda. Terdapat kekerabatan bahasa yang cukup besar antara bahasa Papua dengan rumpun bahasa Austronesia atau rumpun di mana bahasa Melayu berasal. Kalau sekarang ada dua suku yang menurut sarjana-sarjana barat dibilang misalnya dia bukan dari bahasa Austronesia, tapi dari bahasa Papua Barat atau Transnistria, itu tempo hari kami penelitian di Kabupaten Jayapura bersama dengan Pusat Bahasa, itu yang tadinya dibilang misalnya dari bahasa Gresi dengan Namblong, kemudian Tarbiyah dan Tobati, itu yang Namblong dan Gresi itu bahasa non-Austronesia. Setelah diidentifikasi oleh Pusat Bahasa, ternyata bahasa Gresi dan Namblong ini juga mirip sekali dengan bahasa Austronesia, masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Tapi bukti-buktinya agak kurang kuat. Kemudian kami lihat dari genetika virus hepatitis B dari penduduk yang ada di Namblong sama di Gresi, sama yang di Tarbiyah sama di Tobati. Ternyata tidak ada perbedaan subgenotipe. Kebiasaan menggunakan beberapa jenis bahasa dalam percakapan sehari-hari kini menandai penggunaan bahasa di era modern. Praktik berbahasa seperti ini telah membentuk masyarakat multilingual dalam masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia dipercaya akan tetap bertahan, bahkan menemukan kekuatan baru untuk berkembang. Pada waktu orang menggunakan bahasa Indonesia itu ada kebanggaan bahwa ini menjadi ciri bangsa, jadi itu harus dikembangkan. Jadi itulah saya kira sumbernya, karena sumbernya adalah kebanggaan itu. Justru multilingualisme itu memperkaya bahasa Indonesia, dan itu merupakan mosaik dalam kehidupan bangsa kita, bukan? Bahasa saudara itu mosaik, ya. Jadi justru memperkaya. Ya. Penegasan bahasa sebagai sumber pembentuk identitas kebangsaan mungkin akan menguat seiring berlangsungnya globalisasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan diuji langsung oleh arus globalisasi yang mengalirkan berbagai pengaruh dan kekuatan baru. Pendiri bangsa kita ini justru menempatkan bahasa Indonesia pada posisi sebagai jati diri. Tentu tidak mengabaikan fungsi sarana komunikasi. Fungsi sebagai jati diri ini jauh lebih penting. Seperti saya katakan tadi, mengapa tidak disebut bahasa Melayu, padahal itu akarnya bahasa Melayu, tapi memberi nama bahasa Indonesia. Tidak menyebut juga bahasa Nusantara. Memberi nama bahasa Indonesia itu artinya bahwa memang bahasa Indonesia ini adalah sebagai jati diri bangsa. Nah, pada fase-fase ini bahasa sebagai jati diri bangsa kurang diperhatikan. Itu sebabnya isu-isu tentang 3 wilayah strategis tadi, isu kemelayuan, isu kemelanesiaan, dan isu otonomi daerah ini belum tertangani secara serius pada periode ini. Menjunjung tinggi bahasa persatuan telah disuarakan oleh generasi pencetus Sumpah Pemuda 85 tahun yang lalu. Sejarah membuktikan bahasa Indonesia terbukti ikut melahirkan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itu, tugas menjunjung tinggi bahasa persatuan masih terus berlaku bagi bangsa Indonesia hingga hari ini.